buat panitia kita dari IPM ranting SMA Mandiri. Silakan. SMA ini IPM-nya bagus. Oh ini? Enggak, maksudnya selama ini IPM SMA tuh bagus. Mungkin karena udah SMA kali ya. Kalau IPM SMP kan masih kecil gitu. Iya. 20. Bagus IPM SMP. Maksudnya dikasih kerjaan gitu. Kerja gitu. IPM SMP bagus. Tapi ntar mereka kalau kuliah ngerasain jolokan guru. Gue ngakuin kalau ya dari dulu udah disuruh dari tahun kemarin. Iya, ini dari yang tahun-tahun dulu itu udah bagus. Tapi memang udah anak-anak nih banyak lama di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Bentar ya. Bapak Ibu guru semua sudah ada di sini posisinya, masih ada yang di kelas di ruang guru nggak? Coba tolong dicek. Ini hajatan kita semua, jadi kita support kegiatan kita semua dengan semuanya berada di lokasi acara. Kalau kemarin saya lihat memang ada yang bergerak, ada yang tidak, sehingga menimbulkan suasana yang kurang baik. Ya, jadi semua kita menjadikan acara ini adalah acara sekolah, acara kita semua, acara syiar Ramadan kita, dan acara untuk mensukseskan kegiatan Ramadan sekaligus ibadah ya buat kita semua. Sudah dipastikan Bapak Ibu guru berada di lokasi acara. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Bapak Ibu guru kalian semua. Tepuk tangan. Baik. Ya, silakan dilanjut. MC geser. Hei. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta ihsan. Salawat serta salam tak lupa kita junjungan kita kepada yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 5 Jakarta yaitu Bapak Muhammad Ridwan SPDI MPD serta guru-guru dan teman-teman yang saya hormati dan cintai. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 5 Jakarta Bapak Muhammad Ridwan SPDI MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Gimana? Yang sana benerin. Kalau nggak berhenti dulu aja. Ahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Ibu Nur Emira MPD sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Nur Azizah SPD sebagai Wakil Kesiswaan, para staf, Bapak Ibu guru, dan anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, serta
panitia dari IPM Ranting SMA Muhammadiyah 5 yang mudah-mudahan senantiasa bersemangat di dalam melakukan satu proses kegiatan dalam rangka membantu kegiatan sekolah kita. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kegiatan kita Gebyar Ramadan ya yang dilangsungkan sejak kemarin sebetulnya bukan hanya dari kemarin, dari hari-hari sebelumnya kita sudah mulai merasakan nikmatnya melaksanakan kegiatan ibadah di bulan Ramadan. Sebelum acara Gebyar Ramadan ini dilaksanakan, ada siswa dan siswi yang telah menyelesaikan hafalan surat Ar-Rahman. Ya, tepuk tangan buat teman-teman kalian yang telah menyelesaikan surat Ar-Rahman. Walaupun memang belum semua, Bapak berharap semua menyusul. Kemarin Bapak sengaja memancing dengan memberikan hadiah uang saku, ditambah 1 buah Quran dan 3 buah buku. Ya, ada yang dapat uang 100.000, ada yang 150, ada yang 50.000. Nanti ke depan ada yang akan Bapak berikan 500.000, 1 juta, bahkan lebih. Kalau ada yang diantara kalian habis 30 juz, Bapak siap kasih 5 juta. Yang habis 30 juz, Bapak siap kasih 5 juta. Ya, Bapak ngajarinya pakai duit. Salah satu kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap para penghafal Quran adalah kemuliaan dunia dan akhirat. Dan Allah jamin itu dalam Al-Quran. Allah jamin dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah dalam hadis qudsi memiliki keluarga di muka bumi. Keluarganya Allah di muka bumi itu adalah para penghafal Quran. Satu. Yang kedua, para penghafal Quran itu adalah penyejuk mata orang tua, bahkan akan memberikan hadiah terbaik buat orang tuanya nanti saat di surga, memberikan mahkota dari emas dan berlian. Sehingga wajar kalau seandainya di beberapa negara anak-anak siswa-siswi ya yang hafal Quran itu diberi penghargaan dunia. Ya, karena kalau manusia hanya bisa memberikan penghargaan dunia, penghargaan akhirat pahala ya tentu dari Allah. Contoh, hafiz Quran Indonesia masih kecil, namanya Musa, usianya 5 tahun. Begitu dia hafal, dia diberi apa? Dia diberi hadiah dan juga diberi kesempatan untuk pergi haji bersama orang tuanya. Di Timur Tengah, di Kuwait dan di beberapa negara lainnya, bahkan lebih dari itu, ada yang dibelikan mobil, dibelikan rumah. Di Indonesia, hafalan Quran juga sudah mulai dilirik. Ya, hafalan Quran sudah mulai dilirik. Bagi yang hafal Quran 5 juz, 10 juz, itu bisa masuk perguruan tinggi jalur prestasi hafalan Quran. Jadi, Bapak tidak ragu-ragu kalau seandainya memotivasi kalian untuk mencintai Al-Quran. Karena Al-Quran itu, dari sisi keduniaan kita bisa akan dapat kemuliaan, dari sisi akhirat apalagi. Jadi Bapak sangat berharap ini memotivasi kita semua. Ya, ditambah lagi kegiatan kemarin. Kegiatan kemarin cukup inovasi, cukup kreatif ya, bahwa ada siswa-siswi yang tampil di depan ya dengan baju dari kertas ya, walaupun kehujanan sempat ada yang kertasnya robek gitu ya, gara-gara kena hujan, tapi cukup luar biasa, cukup semangat ya. Ada yang dari kantong kresek ya, ada yang dari kardus ya. Tepuk tangan buat teman-teman kalian semua atas kreativitasnya. Ke depan sebetulnya memang sekolah dituntut, apalagi kurikulum yang akan diterapkan di tahun depan itu adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu salah satunya adalah mengasah, membangun kreativitas siswa, kemampuan minat siswa. Jadi nanti ke depan tidak ada lagi IPA dan IPS ke depan ya. Sekarang masih ada. Nanti ke depan tidak ada lagi IPA dan tidak ada lagi IPS. Ya. Untuk kurikulum merdeka murni.
tapi kita masih akan menerapkan secara bertahap di tahun depan, karena memang sudah menjadi amanat ya untuk supaya menerapkan kurikulum merdeka ini, khususnya kelas 10 di tahun depan itu harus mulai bersiap-siap. Kalau kalian belum, ya mudah-mudahan apapun kurikulumnya, anak-anak SMA Muhammadiyah 5 menjadi anak-anak siswa-siswi yang berkarakter Islami, berwawasan dan berprestasi. Mudah-mudahan acara kemarin dan hari ini dan besok ya, pada saat kita buka puasa bersama akan diumumkan juga lomba ya, pemenang lomba, dan kita akan mengadakan buka puasa bersama dengan Bapak Ibu guru ya. Semuanya diharapkan untuk bisa berkontribusi, bisa hadir. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Bapak ucapkan terima kasih karena kemarin acara kita belum dibuka karena situasi hujan. Bapak buka juga hari ini acara kita. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan terpilih siswa-siswi calon dai, calon mubalik, calon ulama ya, yang insya Allah akan menjadi kebanggaan sekolah kita dan kebanggaan Indonesia. Ya, Bapak cukupkan, dan dengan ini Bapak buka acara Gebiar Ramadan SMA Muhammadiyah 5 tahun 2022 dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kegiatan Gebiar Ramadan saya nyatakan dibuka. Ya, terima kasih pada anak-anakku sekalian. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang terus mengawal kegiatan putra-putri kita, kegiatan siswa-siswi kita, dan terima kasih IPM atas semangat yang luar biasa ya. Lelah letihnya insya Allah akan dibayar oleh Allah dengan kesuksesan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari Bapak. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih kepada kepala sekolah kita SMA Muhammadiyah 5 Jakarta atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Hikmawat Muhammad Krisnan Ananta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 5 Jakarta. Kepada yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bunda Emira MPD MPD. Yang kami hormati juga Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Nur Aziza SPD. Yang kami hormati guru-guru SMA Muhammadiyah 5 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Dan juga teman-teman saya yang saya cintai karena Allah. Izinkan saya untuk melaporkan kegiatan Gebiar Ramadan yang diadakan oleh IPM SMA Muhammadiyah 5 Jakarta, yang diadakan di SMA Muhammadiyah 5 Jakarta pada tahun pelajaran 2021-2022 yang sebagai berikut. 1. Perlombaan yang diadakan oleh IPM Ranting SMA Muhammadiyah 5 Jakarta yang dimulai dari tanggal 21 hingga tanggal 22. Yang kedua, akan diadakannya pesta seni Ramadan yang akan diadakan pada tanggal 25 April 2022 yang dilanjutkan dengan acara buka bersama sekaligus ada santunan untuk 50 siswa yang tidak mampu. Yang ketiga,
adalah acara Takjil on the Road yang akan IPM laksanakan pada tanggal 27 April 2022 yang akan ditargetkan untuk 1 sampai 200 target orang yang akan dibagikan takjil. Demikian laporan dari kami yang kami buat. Terima kasih atas bantuan semua teman-teman, atas donasinya yang melewati wali murid, dan juga terima kasih untuk sekolah yang sudah memotivasi kami dan memberikan semangat dan bantuannya. Sekian dari saya. Nun wal kolami wa mayasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu masih kelas keren. Kalau lihat yang mulai. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana atas sambutannya. Sekarang kita udah balik lagi nih ke non formal. Jadi gimana nih kabarnya semuanya? Baik nggak? Gimana nih puasanya? Ada yang udah bolong belum? Ada. Ini yang cowok pada ke warteg kan nih siang-siang? Iya. Reja. Ya elah, lemes banget, belum disemangatin Ayang ya? Iya belum Kak. Gak punya loh. Aku latihan terus. Oh, lu semangatin Ayang, Sabrina? Pacaran. Ayangnya kemana emang? Tahu? Kasian banget pada nggak punya ayang. Kasian. Dulu dong Bin, suratin dulu Bin. Mau kenalan dulu atau mau gimana nih? Kenalan Kak. Udah kenal kali. Udah kenal kali ya, nggak usah kenalan juga ya. Udah pada kenal kemarin udah. Iya. Mau nanya, gimana? Kemarin acaranya seru gak? Yang pas kita joget-joget di sini? Mau lagi nggak? Acara kali ini gak kalah seru loh. Sama Bu Aziza dilarang, nggak boleh lagi. Cukup itu kemarin terakhir. Izin dulu, izin kalau mau kayak kemarin sama Bu Aziza. Disogok. Sogok Bu Azizanya biar kayak kemarin lagi. Ya udah deh, izin kita kenalan aja kali ya Bin ya, biar makin pada tahu kita siapa gitu. Kenalin, nama saya Sabrina Sia Putri dari 10 IPA 2. Nama saya Nur Rosana dari kelas 10 IPS 3. Terus acaranya hari ini ngapain nih Bin? Lomba ceramah dong pastinya. Berapa bahasa tuh Bin? Keren banget gak sih makin ke bahasa? Apaan aja tuh Bin? Jepang kali ya? Apa Korea? Apa juga? Apa dong? Dan ada Arab, Inggris. Lu bisa gak sih kayak mereka Bin? Enggak. Payah lu Bin. Coba Bin, contohin Bin. Biar yang lainnya pada tahu Bin kalau lu bisa. Gimana kalau lu aja yang contohin? Aduh lu aja Bin. Lu kan alumni itu Bin. Yang lain udah nyiapin yel-yelnya belum? Perkelasnya udah nyiapin yel-yelnya belum? Kok belum sih? Kan udah dikasih tauin. Nanti diomelin Pak Ridwan loh. Nanti nggak dapat poin loh kelasannya loh yang lomba. Coba dong mau dengar dari kelas 10 IPA dulu kali ya? Apa 11 dulu? Kelas 10 dulu kali ya? Kelas 10 dulu kali ya? Coba 10 IPA yel-yelnya apa dong mau dengar? 10 IPA 1 yel-yelnya apa dong? Yel nggak ada suaranya. Nggak ada suara banget sih. Ya belum bikin. Tuh katanya buat salah satu kemenangannya tuh. Nambahin poin loh. Emang nggak mau menang? Ayo 10 IPA 1 apa yel-yelnya? Nadine, yel-yelnya apa Nadine? Kelasannya Nadine? Coba mau dengar kelasan lu Bin, yel-yelnya apa Bin? Coba kelas 10 IPA 2 yel-yelnya gimana? Ya Bin, ya elah suaranya juga. Kelasan gua udah ada Bin. Ayo dong Bin. Coba kelas lu, coba 10 IPS 3 mana? Ayo dong yel-yelnya. Ayo yel-yelnya yang tadi di kelas, yang baru bikin Arif. Oh mulai aja Bin, takut kelamaan waktu. Ntar ke depannya sini. Kita mulai aja kali ya lomba ceramahnya 3 bahasa. Mau dari kelas berapa dulu Bin?
Kelas 11 kali ya. 10 dulu deh Bim, biar percontohan. Udah kelas 10. Mana nih yang lombanya? Juri. Ya, jurinya belum ada. Mana jurinya ini? Saya jago jadinya. Buat untuk juri lomba ceramah 3 bahasa dipersilakan untuk menempati tempat duduk yang sudah disediakan oleh panitia. Untuk Bu Hanina, Bu Emira, dan Bu Anggraisi, sama Bu Reni ternyata untuk menempati tempat duduk yang sudah disediakan oleh para panitianya untuk menilai yang para lomba ceramah. Ya udah. Ngomongnya apa? Ayo untuk Bu Hanina, Bu Emira sama Bu Reni untuk menempati tempat duduk yang sudah disediakan oleh para panitia. Ayo Bu Ren, silakan. Amin. Ayo. Bu, dengar kata dia nggak, Bu? Anggrek. Bisa beli anggrek. Ayo untuk Bu Anggra ini. Dengar kata dia nggak, Bu? Bin itu kayaknya udah pada siap tuh Bin di belakang Bin. Udah pada kece-kece tuh Bin, pada pakai koko, gamis Bin. Keren banget gak sih? Udah nyiapin 3 bahasanya Bin. Kita mulai dari aja ya. Penasaran gak sih? Keren banget. Ayo kita mulai dari 10 IPA 1. Semangatnya mana 10 IPA 1? Mana? Kayak kanan nih. Bukan. Iya itu benar saat. Bener kan? Oh iya deh. Saya kira guru. Masa guru 2 sidang nggak kenal? Iya sih. Ahlan wa sahlan. Karena kita beneran itu yang bisa di hati. Terus lu kan nggak tahu, itu kan yang bagus. Support lah. Iksan di hatiku ya. Your Excellency, Headmaster of High School Muhammadiyah, Mr. Muhammad Ridwan MPD, Honorable to the teacher of Muhammadiyah 5, and their supervisor of public speaking, thankful to the chairman and dear my friends. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. My dear audience, in this beautiful morning, let's thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala because He has given us the mercy and the blessing so we can get out together in this forum. And don't forget, this salutation to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam because He has brought us from the darkness until the light. So, I'm standing here. I want to speak in front of you all to talk about the virtues in the month of Ramadan. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pada perbuatan seorang hamba berlipat gandanya pahala, terkadang dalam segi waktu, keadaan, dan tempat.
Adapun yang berkaitan dengan waktu, dia berlipatkan gandanya pahala bagi orang-orang yang melakukan ketaatan di bulan Ramadan, maka berlipat gandalah pahala amal soleh dan pahala pekerjaan sunnah di dalam bulan Ramadan ini. Seperti pahala melaksanakan kewajiban ibadah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Muhammad SAW saat bersungguh-sungguh dalam menghidupkan bulan Ramadan yang tak sama dengan bulan lainnya. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang paling utama di sisi Allah. Ramadan adalah bulan puasa yang beramal baik dan bulan yang agung untuk berbekal kebaikan. Dan bulan Ramadan juga diturunkannya Al-Quran atau yang disebut juga dengan Syahrul Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dari hidayah dan kebenaran. Dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnahnya Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya yang mulia menyambutnya dengan penuh kebahagiaan dan berbahagia atas kedatangannya, mempersiapkan ibadahnya di dalam serta mendekatkan diri kepada Allah. Bulan Ramadan menjadi istimewa dengan adanya beberapa keutamaan dan kekhususan. Dan saya akan memberikan kepada hadirin sekalian 6 bagian yang Allah khususkan untuk hambanya yang berpuasa sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, bahwasanya puasa itu semata-mata karena Allah, maka Allah yang membalasnya langsung tanpa kata. Bagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, segala perbuatan manusia dilipat gandakan pahalanya hingga 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali pahala puasa yang karena semata karenaku, maka aku yang memberinya langsung tanpa diketahui jumlahnya. Dan ini yang paling ampuhnya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, sampai Allah mengatakan aku yang memberinya sendiri, sebagai tanda bahwasanya puasa adalah paling baiknya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagi orang berpuasa ada 2 kebahagiaan yang kelak, ia berbahagia dengan kedua tersebut. Dari hadis riwayat Abi Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan yang ia akan berbahagia dengan itu. Pertama, berbahagia ketika ia berbuka. Kedua, berbahagia bertemu Tuhannya dengan puasa yang dilakukannya. Dan bertemunya kita kelak kepada Allah adalah puncaknya harapan dan angan-angan. Maka sungguh merugi orang yang masuk surga tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi kelak daripada minyak misik. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, demi Allah bahwasanya bau mulutnya orang puasa itu lebih wangi di sisi Allah kelak di hari kiamat daripada bau misik. Maka diambil pengertian dari hadis ini bahwa orang yang menjaga lisannya dari mencaci, mengejek, menghina orang ketika berpuasa, maka Allah akan mengganti kelak pada hari kiamat lebih harum daripada bau misik. Yang keempat, Allah mempersiapkan satu pintu di surga untuk orang yang berpuasa dan tak ada orang lain yang masuk selain orang yang berpuasa. Sebagaimana hadis diriwayatkan Sahal bin Sa'ad bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya dalam surga ada pintu diberi nama Ar-Rayyan, akan masuk orang yang berpuasa di dalamnya kelak pada hari kiamat dan tak ada orang yang masuk selainnya. Maka surga tadi mengatakan, mana orang yang berpuasa? Ketika mereka telah masuk, ditutuplah pintu tersebut dan tak ada lagi orang yang masuk. Dan khususan ini Allah muliakan kepada hambanya yang berpuasa dengan memberikan surga yang khusus dan tak ada orang lain masuk selain mereka. Yang kelima, siapa yang puasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jauhi dia dari api neraka. Sebagaimana hadis diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang hamba
gagal berpuasa karena Allah, kecuali Allah jauhkan dia dari siksa neraka seperti jarak 70 tahun tingkatan. Maka tak disadari bahwa di balik puasa tersebut ada rahmat Allah yang sangat luas dan kasih sayang yang besar serta penjagaan pada hambanya yang berkesinambungan. Yang terakhir, bahwa puasa adalah tameng dan penjaga dari siksa api neraka. Sebagaimana dari hadis Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa adalah tameng dan penjagaan dari siksa neraka sebagaimana tamengnya seseorang dari peperangan. Kita mengetahui bahwa saja penjagaan Allah itu selamat dan kuat daripada selainnya. Dan kekhususan ini belum ada di umat-umat sebelumnya. Tetapi Allah khususkan untuk umatnya Rasulullah SAW. Karena umat Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya umat. Dan kewajiban suatu hamba hendaknya melakukan apa yang diperintahi Allah dan menjauhi segala larangannya. Sekian dari saya tak luput dari kesalahan. Dan lastu bi khairin minkum wa lastu bi ahsana minkum ma'asalamah dan wal qalami wa ma yasurat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow, Vin, bagus banget tadi, keren banget. Ceramahnya juga, wow. Tuh kalian bisa tuh nerapin di sehari-harinya tentang tadi ceramah yang udah disampaikan dari kelas 10 IPA 1. Bagus gak yang IPA 1? Bagus gak? Tepuk tangan dulu deh buat anak kelas IPA 1. Nah lanjutnya dari kelas mana nih, Vin? Kira-kira selanjutnya dari kelas mana nih? Mau dari kelas IPA apa IPS dulu nih? IPA IPS. IPA dulu kali aja kali ya. Ya udah kita panggil aja Tim biar gak lama waktu juga takut panasan. Selanjutnya yaitu dari kelas 10 IPA 2. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ya yang mana nih? Yang mana ya tadi? Ya, harusnya sebutin dulu. Isan keren ya. 10 IPA 2, boom, aha. 10 IPA 2, boom, aha. 10 IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaatnya di hari akhir nanti. Pertama-tama, yang terhormat Kepala Sekolah, Dewan Juri yang saya taati, guru-guru SMA Muhammadiyah 5, dan yang saya banggakan, peserta lomba dan juga audiens. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah dengan topik hikmah dan makna nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran merupakan malam yang sangat mulia dan sangat ditunggu-tunggu bagi semua kaum muslim. Pada tanggal 17 Ramadan, semua kaum muslim akan memperingati malam ini karena peristiwa bersejarah. Malam Nuzulul Quran adalah malam di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk rahmat bagi seluruh alam. Malam Nuzulul Quran
adalah malam yang sangat spesial dibandingkan malam-malam lainnya. Selain berada pada bulan Ramadan, malam Nuzulul Quran ini memiliki momentum di mana setiap orang yang merenunginya akan mendapatkan hikmah dan juga kebaikannya. Malam Nuzulul Quran merupakan malam terbaik. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa malam Nuzulul Quran merupakan malam pembawa petunjuk, di mana disebutkan dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang mengartikan the month of Ramadan, the month in which the Quran was revealed, the beginning, as a guide and for mankind, and the explanation of the guidance and the difference between the false and the right. Bahkan jika ditelaah lebih jauh, dalam sejumlah ayat ditegaskan turunnya Al-Quran memberi pesan kepada seluruh umat manusia dalam 3 hal. Yang pertama, ajaran tauhid yang mendeklarasikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan kita tidak boleh menyekutukannya. Yang kedua, Al-Quran merupakan petunjuk dan juga pedoman bagi seluruh kaum muslim. Dan yang ketiga, Al-Quran ini merupakan sumber dari segala sumber hukum. Maka dari itu, Al-Quran sangat memiliki banyak pengetahuan dan juga terpeliharanya kemurnian hingga akhir zaman. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Al-Quran terdiri dari 114 surah dan juga 6.666 ayat. Tiap kata dan kalimat dalam Al-Quran mengandung makna yang sangat dalam. Ada tokoh yang bernama Hamid Nas Abu Zaid yang menyatakan bahwa Al-Quran merupakan sekumpulan teks suci yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum manusia yang dikirimkan melalui malaikat dan juga Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa karangan ayat, turunnya Al-Quran terjadi dalam 2 tahapan. Pertama, pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan. Dan yang kedua, turunnya Al-Quran secara bertahap, yaitu munajaman, dengan tujuan menguatkan hati Rasulullah serta mengurutkan kejadian dan peristiwa-peristiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyempurnakan agama ini dengan kecukupan nikmat-nikmat. Pesan pertama yang terkandung dalam ayat sebagian Al-Quran tidak lepas dari peristiwa Mekah dan juga Madinah. Fase pertama Mekah diterima oleh Nabi Muhammad setelah dia menerima gelar Al-Amin, yaitu menerima wahyu terakhir dan juga Rasul terakhir pula. Sedangkan Madinah, turunnya Al-Quran secara lebih sistematis dan penyusunannya lebih lengkap. Pesan kedua adalah bacaan dalam ayat Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau tadaruj. Alasan diturunkannya Al-Quran secara bertahap kepada keyakinan Al-Quran ditunjukkan kepada manusia untuk merespon segala hal sesuai dengan kondisi dan realitas. Pesan ketiga, dalam hal pemaknaan ayat Al-Quran, teks-teks suci dalam pemaknaan wahyu ilahi kamullah sampai kepada Rasul berdasarkan tuntutan dan kebutuhan berbagai persoalan yang terjadi sepanjang sejarah. Sebagai kitab suci yang dijaga kemurniannya hingga akhir zaman, marilah kita menggali isi kandungan Al-Quran, maka semakin banyak pula hikmah yang dapat diperoleh. Al-Quran merupakan the spirit of life. Tidak ada kata yang lebih tepat untuk menggambarkan hikmah-hikmah Al-Quran yang menjadikan ia sebagai petunjuk, pembawa kabar gembira, dan juga pemberi keselamatan dunia dan akhirat. Pada bagian akhir, banyak pesan dan nikmat yang berharga yang bisa diperoleh oleh pembaca selama bulan Ramadan ini. Setiap muslim diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menggali isi kandungan Al-Quran. Semoga dapat bermanfaat untuk kita. Ingat sebuah pepatah yang mengatakan, stop reciting the Quran means the death knell and closing of the door of salvation. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf bila saya keliru. Semoga bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 IPA 2, boom. 10 IPA 2, boom. 10 IPA 2. Wow, semangat banget Bin kelasan lu. Gimana nih tadi ceramahnya? Bagus banget ya, keren banget. Bagus gak kelas 10 IPA 2? Bagus gak? Bagus dong, kelas 10 IPA 2. Nih 10 IPA 3 nya gak mau kalah dong. Dan mau kalah. Bagus. Ayo mari kita panggilin aja kali ya. 10 IPA 3 kayaknya udah siap tuh. Kelasannya Bu Aziza nih, masa gak bagus? Nanti malu-maluin Bu Aziza loh. Bu Aziza ada yel-yelnya gak Bu Aziza? Yel-yelnya mana nih 10 IPA 3? 10 IPA 3 mana nih yel-yelnya? Mau denger dulu dong. Ya udah kali ya kita panggil aja kali ya. Dari kelas 10 IPA 3. Ada, no? Aku sebenarnya ada rehat. Pan gecehan. Ya udah naik kan profesor Semua ke depan. Cepetan Ya kelam. Ya. Kan cepetan. Cepetan katanya. Bukan saya. Wah, ada Yoyo bener nih ya. Yoyo mana? Ini saya, Bu. Ya, Isan mah bagus-bagus, awas ya. Ini pada nggak mau, pada nggak hitungan. Kok jadi gua sih kan awalnya bareng-bareng. Oh tuh gimana? Kebanggaan kok. Yakin hari ini pasti menang. Mulai Madiga. Ya, anjing soal. Ini pada kalah. Gimana nih? Bagus siksanya. Tahu deh, udah bagus banget siksa tuh. Saya nggak paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri semua. Nggak mau. Alhamdulillahirabbil alamin. Disuruh rasyid. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat Islam sehingga kita bisa berkumpul di hari Jumat ini untuk melaksanakan kegiatan Gebiar Ramadan Lomba Ceramah. Semoga rahmat Allah tidak akan terputus kepada kita semua manusia yang senantiasa selalu beribadah kepadanya, kemudian menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi daripada larangan-larangannya. Dan semoga kita akan masih dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan SMA Muhammadiyah 5 Jakarta, Bapak Muhammad Ridwan MPD. Dan sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Nuzan Sambolang dari kelas IPA 3. Tidak terasa Ramadan this year is almost over. Hari ini tanggal 20 Ramadan and tonight it will already change to Ramadan 21st. And starting from tonight until the end of Ramadan, we have entered the last 10 nights of this year's Ramadan. And I am certain that every one of you here knows what sits, what exists, and what lies between those 10 nights. The night
that is known for its greatness. The night that is the famous because it is better than 1,000 months. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadr ayat ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. It is the one and only, none other than Lailatul Qadr. When it comes to Lailatul Qadr, there are plenty questions. Many people, when they hear Lailatul Qadr, they may ask, what is the history behind it? How is it made and why we need to celebrate? But here I have summarized 3 main questions that are most generally asked, and that is just the most simple question. The first one is, what is Lailatul Qadr? Well, Lailatul Qadr basically is just one special night that exists in the month of Ramadan, and it is known for its greatness and to be better than 1,000 months. The next one is, when is Lailatul Qadr? Well, the exact date that Lailatul Qadr takes place is not specified or it's not defined, but it's hinted to us humans that first, it only will take place in the month Ramadan. The second one is, it will only exist in the last 10 nights of Ramadan. And then the last one, it only exists in the odd nights of Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil watri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada tanggal ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. So if you want to obtain its greatness, well, you must do salat, zikir, doa, and recite Al-Quran in those 5 main nights. But there are 3 main signs that very day could be the day that Lailatul Qadr takes place. The first one is, pada hari itu matahari bersinar tidak terlalu panas dengan cuaca sejuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Pada malam harinya langit tampak bersih, tidak nampak awan sedikit pun, suasana tenang dan sunyi, tidak dingin dan tidak panas. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam Mu'jam Al-Tabari Al-Kabir disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malam Lailatul Qadar itu langit bersih, udara tidak dingin atau panas, langit tidak berawan, tidak hujan, bintang tidak tampak, dan pada siang harinya matahari bersinar tidak begitu panas. So those were the 3 main signs that day could be where and when Lailatul Qadr takes place. And then the last one is, how do we achieve and obtain its greatness? Well, the first one, or it is actually simple. All you need to do is salat, you zikir, you doa, and you recite Al-Quran. So if you finish Tarawih at either 8 or 9 p.m., all you need to do is just do that from that time until suhur time, around 4 a.m. in the morning. And there is one more activity that you can do, and it is called i'tikaf. Demikian ceramah ini saya sampaikan. Semoga Allah tetap memberikan kita semua semangat untuk menjalankan ibadah puasa di sisa hari bulan Ramadan pada kali ini, dan semoga kita semua dimudahkan dalam mengejar dan mengambil keutamaan malam Lailatul Qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, semangat tuh. Semangat juga, lumayan lah ya. Yeay. Kayaknya
yang semangat 4-3 doang deh, supporternya doang, yang lainnya pada lemes, yang cowok kurang, pada lemes itu. Selanjutnya dari kelas IPS kayaknya lebih seru deh nih, yel-yelnya deh kayaknya 10 IPS nih. Kita panggil aja kali ya biar langsung denger yel-yelnya. Selanjutnya dari kelas 10 IPS 1, waktu dan tempat kami persilakan. Yel-yelnya mana 10 IPS 1? Awas ya, makanya kalau misalnya nah ibu kurung tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. First of all, we give thanks to Allah, the most gracious, the most merciful, the King of the kings and the Lord of the universe. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from Jahiliyah era to Islamic era. My name is Nafisa Naila. I'm standing here to tell you all about Ramadan. Ramadan is the 9th month of the Islamic calendar. It is Islamic month of fasting, which in Muslim refrain from eating, from drinking, and bad attitude from dawn until sunset. Ramadan is a time for Muslims to fast for the sake of Allah Subhanahu wa Ta'ala and to offer more prayer than usual. During Ramadan, Muslims ask forgiveness for past sins, pray for guidance and help in refraining from everyday evil, and also try to purify themselves through self-control. In Al-Quran, Allah says, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Which meaning bahasa, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah, juz 2 ayat 183. Pada ayat ini Allah mewajibkan puasa kepada manusia yang beriman, sebagaimana yang diwajibkan kepada umat-umat mereka agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Dan puasa ini sungguh penting bagi orang-orang yang beriman. Di sini saya tidak lupa memberitahu tentang larangan saat puasa. Yang perlu dihindari saat puasa yaitu yang pertama, jangan menunda-nunda waktu berbuka puasa.
Dalam sebuah riwayat hadis, Nabi Muhammad SAW menyerukan kepada umatnya untuk segera berbuka bila waktunya telah tiba. Seperti hadis yang disebutkan di Bulughul Maram, Ibnu Hajar membawakan hadis yang berbunyi, wa an Sa'd bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ajalun nas bi ghairi ma ajalul fitrah muttafaqun alaih. Yang artinya dari Sa'd bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka puasa. Yang kedua, membatalkan puasa dengan sengaja. Di sini yang dari awal pernah membatalkan puasa, ngaku ayo siapa? Nah, hukum membatalkan puasa yaitu haram dan berdosa ya guys. Ibadah puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan setiap muslim. Yang ketiga, tidak berkata keji dan berbuat maksiat. Seseorang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan dilarang berkata keji, berkata kotor, atau yang biasa kita sebut toksik ya. Mereka juga dilakukan berbohong, bertengkar, dan melakukan perbuatan maksiat. Yang keempat, puasa tanpa sholat wajib. Sebuah ibadah tentunya dilakukan dari yang paling dasar. Ibadah yang paling dasar itu apa sih? Ya benar banget, sholat. Ibadah puasa tanpa sholat itu menurut kalian gimana? Pastinya percuma ya ibadah puasa kita. Yang kelima, muntah dengan sengaja. Dilarang muntah dengan sengaja kecuali jika muntah yang disebabkan karena sakit atau nggak bisa ditahan atau refleks keluar sendiri. Barang siapa yang terpaksa muntah, maka tidak wajib baginya untuk mengkodok puasanya. Dan barang siapa muntah dengan sengaja, maka wajib baginya mengkodok puasanya. Maafkan jika ada salah kata, yumkin hadam ini in wajatul hata arju minkum afwan fastabiqul khairat ila liqa summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, supporternya semangat banget ini. Yang ceramah juga keren banget, pede banget gak sih? Tuh guys, nggak boleh ditiru, nggak boleh kita membatalkan puasa, nggak boleh buka puasa diem-diem. Janji nggak Budi? Janji nggak Budi? Janji nggak Budi? Janji nggak? Bener ya? Berarti udah ada yang batal tuh. Yang jawab enggak berarti pulang dari sini mau ke Warmo ya? Mau pulang ke Warmo ya dari sini? Kita lanjut aja gak sih langsung ke IPS 2? Ayo kita lanjut yuk ke IPS 2. Ini kayaknya IPS 2 juga lebih seru nih yel-yelnya nih. Yel-yelnya mana sih IPS 2? Yel-yelnya mana nih? Ya udah kita panggil aja kali ya. Selanjutnya dari kelas 10 IPS 2. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. بهذه المناسبة سأقوم باللقاء حول الموضوع الليلة القدر. ما هي الليلة القدر؟ ليلة القدر هي الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر. Secara bahasa, Lailatul Qadar berarti malam ketetapan. Laila berarti malam, sedangkan Qadar memiliki 3 arti. Arti yang pertama adalah penetapan, sehingga Lailatul Qadar dipahami sebagai malam ketetapan atau malam penetapan. Dan arti yang kedua adalah malam kemuliaan, karena malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Qur'anul Karim. Sedangkan arti yang ketiga adalah sempit. Mengapa malam Lailatul Qadar diartikan malam yang sempit? Karena banyaknya malaikat yang turun dan berkumpul di bumi. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, sebagaimana Allah berfirman di surah Al-Qadar ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang berarti malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Ada banyak perbedaan pendapat mengenai ini. Namun saya akan mengambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan dia bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. So brother and sister, don't underestimate Lailatul Qadar, because Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was very serious in the last 10 days of Ramadan, more than he was at any other time. And some of Sahaba asked to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said, Ya Rasulullah, if we're with the night of Lailatul Qadar, what prayer would I say? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam say Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. You can also say Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. That means indeed you are forgiving and you love forgiveness, so forgive me. In this glorious moment, don't forget to ask forgiveness, because we are humans, are not free from mistake. As Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Every son of Adam commits sin, and the best of those who commit sin are those who repeat. That's from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widih, semangat banget nih supporternya. Kayaknya semangatnya yang ceweknya doang nih, yang cowoknya krik-krik banget sih. Wow, bagus banget tadi. Apa ya, yang juga bagus juga, kompak lagi. Kecuali yang cowoknya. Yang cowoknya kan PMM, pada puasa deh kayaknya. Yang cowoknya tuh paling Budi nanti pulang. Kita lanjut aja kali ya, langsung ke 10 IPS 3 kali ya. 10 IPS 3 udah nyiapin yel-yelnya belum? Udah belum? Coba gimana yel-yelnya? Oh nanti rahasia. Oh yaudah kita panggil aja kali ya. Selanjutnya dari kelas 10 IPS 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, pada lemes nih. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Pertama-tama yang saya banggakan kepada peserta Muhammadiyah dan para guru-guru yang melihat saya dan para penonton yang melihat ceramah saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. The virtues of the month of Ramadan. Atau keistimewaan dalam bulan Ramadan. Yang pertama, bulan diturunkannya Al-Quran. The month in which the Quran was sent. Istimewaan bulan Ramadan dalam Al-Quran yang utama adalah karena termasuk momen turunnya kitab suci Al-Quran, Syahrul Quran itu sendiri. Peristiwa ini jadi bukti nyata atas kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Hal ini tertuang dalam penggalan surah Al-Baqarah ayat 185 berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Kedua, dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Heaven doors open and hell doors closed. Istimewaan bulan Ramadan lainnya adalah dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Serta dikata setan-setan, Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada hamba-hambanya untuk masuk surga dengan mengerjakan ibadah dan amal soleh selama bulan Ramadan. Dalam hadis Tirmizi berikut, jika awal Ramadan tiba, maka setan-setan dan jin dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun yang dibuka. Sedangkan pintu-pintu yang dibuka dan tidak satu pintu pun yang ditutup. Lalu ada seruan pada bulan Ramadan, wahai orang yang menginginkan kebaikan, datanglah. Wahai orang yang ingin kejahatan, tahanlah dirimu. Pada setiap malam Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Ramadan adalah bulan penuh berkah nih. Yang suka jinah. Istimewaan bulan Ramadan selanjutnya yang tak kalah penting bahkan kerap disebut dengan bulan Syahrul Mubarak. Hal ini berdasarkan pada dalil hadis Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah datang Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Di sini siapa yang udah budi? Pada momen Ramadan ini juga terdapat malam Lailatul Qadar. There is the night of Lailatul Qadar. Keistimewaan bulan Ramadan dalam Al-Quran selanjutnya yang mungkin tak asing bagi para muslim. Lailatul Qadar. Pada malam inilah, yakni antara 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quranul Al-Karim. Dan ada juga dihadiskan pada surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bismi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Quran surat Al-Qadar ayat 1-5. Dan yang terakhir, puasa di bulan Ramadan bernilai puasa 10 bulan. Tuh jangan disia-siain. Fasting in the month of Ramadan is worth fasting for 10 months. Abu Ayyub Al-Anasri meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, maka itu seperti puasa selama 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Selain itu juga ditegaskan dalam hadis Nabi yang lain, Imam Ahmad meriwayatkan bahwa
Nabi SAW bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, maka satu bulan seperti 10 bulan. Dan barang siapa berpuasa setelah itu, berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, sama dengan puasa 1 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Penonton masih semangat gak nih? Mungkin cukup sekian dari saya, Ismail Widjo Pratama dari kelas X IPS 3 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini yang cowoknya garing banget sih gak ikutan. Yang cowoknya cemen banget. Suragin dulu dong buat yang cowoknya. Suragin. Ah, ini kayaknya udah kerja sama nih sama IPS 2 nih. Yang cowoknya nih, gak ikutan yel-yel. Tuh, tawa lagi. Kita lanjut aja kali ya. Sekarang dari kakak kelas. Dari kelas 11. Sekarang kelas 11. Jadi, angkatan kita udah selesai. Sekarang kita pindah ke kakak kelas. Kita panggil aja kali ya, itu udah siap tuh. Ini udah mau maju banget gak sih? Selanjutnya dari 11 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngambil diri nih. Lama dah. Nah, makasih dukungannya. Boleh saya mulai ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Okay. First of all, let us say thanks to Allah Subhanahu wa taala because all blessing Allah gave to us to be able together at this moment. Keren banget ya. For the second time, my Muslim friend. Let us honor our guide, our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness age to this bright age. Yeah, it's very bright. Okay, today I will deliver some lecture about virtues of Ramadan atau keutamaan bulan Ramadan. Nah, cukup bahasa Inggrisnya kamu Indonesia ya. Oke, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Kenapa? Istimewa. Bulan Ramadan ini istimewa bukan untuk umat Islam saja, tapi juga untuk umat non-Islam atau non-Muslim. Tapi yang diistimewakan tetap umat Islam. Kenapa? Why? Because karena which is literally karena umat Islam di sini disuruh berpuasa selama 1 bulan. Oke, itu simpelnya. Di sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang beriman, kalian semua orang-orang beriman kan? Amin. Terus, diwajibkanlah kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang sebelum kamu berpuasa. Ngerti gak? Gak. Sama sih juga. Oke, kita lanjut ke cara-cara berpuasa. Yang pertama, pasti beragama Islam. Ini semua Islam, pasti saya yakin Islam. Ada Islam KTP gak? Gak ada kan? Oke. Yang kedua, berakal.
Yang ketiga sehat. Yang kelima, yang keempat balik, bukan balik ke rumah tapi balik. Terus tidak dalam perjalanan jauh, lalu suci dari haid dan nifas. Oke, kita lanjut ke keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Qur'an huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Ya. Lalu Al-Quran ditujukan pada manusia sebagai petunjuk dan penjelasan-penjelasan petunjuk dan pembeda di antara baik dan batil. Yang kedua itu adalah bulan yang berkah. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Seperti yang saya jelaskan tadi, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Nah, bulan yang istimewa itu didapat dari berkah-berkah yang terdapat dalam bulan tersebut. Contoh berkah pahala, kita sholat, itu juga termasuk berkah pahala kan? Kita puasa, itu apalagi bulan Ramadan pasti puasa kita. Lalu ada zakat, tarawih, baca Quran dan lain-lain. Tapi bukan hanya berkah pahala saja yang diberikan. Lalu apa berkah lagi? Berkah apa lagi ayo? Apa ya? Berkah ekonomi. Gimana tuh contohnya? Contohnya kayak orang mau jualan, mau itu Islam ataupun non-Islam, berjualan untuk berbuka orang Islam. Misalnya dia pengen jualan takjil, itu nggak masalah selagi bahan-bahan yang digunakan untuk berbuka itu tidak haram atau tidak halal gitu. Sama aja ya. Lalu yang ketiga, bulan puasa adalah bulan yang pengampunannya bakal dikabulkan. Misalnya, contoh nih, bulan puasa adalah bulan yang menjadi ajang bagi umat Islam untuk memperbanyak pahala dan menghapus dosa. Misalnya saya bilang tadi sholat, puasa, zakat, baca Quran dan lain-lain. Lalu itu kan juga sudah termasuk memperbanyak pahala dan menghapus dosa kan. Nah, jadi simpelnya itu. Kita lanjut ke poin keempat. Poin keempat yaitu adalah malam Lailatul Qadar pada bulan puasa. Tahu malam Lailatul Qadar apaan? Tidak tahu? Benar-benar tidak tahu. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Qadar ayat 1-5, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yaitu malam kemuliaan adalah malam lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Dan pada malam itu malaikat dan ruh turun ke bumi untuk mengurusi segala hal. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jadi itu, saya nggak bisa sebutin semuanya keutamaan karena sangat-sangat banyak sekali. Jadi daripada buang-buang waktu, kalian sudah tahu poin-poin tadi. Nah, kalian itu jangan menyia-nyiakan bulan puasa dengan cuma tidur aja. Dari jam 1 misalnya pulang sekolah tidur sampai sore, terus buka HP, bikin satu WA. Alhamdulillah puasa hari ini lancar ya. Semoga Allah memberikan tambahan ya. Kok nggak waktu terawih? Alhamdulillah terawih hari ini lancar. Taunya sampai 8 itu balik gitu. Oke, kita lanjut ke hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama itu adalah makan dan minum disengaja. Misal ada suatu kisah yaitu Rehan dan Rizky di Bogor. Rehan dan Rizky. Jadi Rehan dan Rizky sedang bermain bola. Sampai siang, akhirnya dia capek si Rehan balik duluan ke rumah. Waktu balik, dia tiba-tiba langsung buka kulkas dan langsung minum es dingin 1 botol. Nah, dia baru keinget waktu ketegukan ketiga. Oh iya, aku puasa, aku lupa. Jadi minum lagi kan. Mumpung ada yang lihat. Nah, ntar lalu orang tuanya datang ibunya. Rehan, kamu gak puasa? Oh iya, mah aku lupa. Itu bukan gak disengaja ya, itu sengaja karena dia udah ingat. Terus yang kedua itu dia muntah disengaja. Muntah disengaja itu misalnya kalian kayak enek gitu kan. Enek kan muntah aja. Tapi kalau ini muntahnya kalian kayak disengaja kayak dipicu gitu apa yang mau dimuntahin, itu baru nggak boleh. Terus yang ketiga
kalian keluar air mani. Tahu kan air mani? Saya nggak perlu jelasin ya, Lalu yang keempat, kalian itu kalau orang gila nggak boleh berpuasa. Lalu kalau misalnya nih ngomong kotor batalin puasa gak? Kayak misalnya, lu nggak jelas lu mainnya, kamu nggak jelas mainnya. Terus kalau misalnya dibilang hitam, tentara itu harus hitam. Biar sangat. Tentara itu gak ada yang putih-putih. Ini pasti kamu ini. Gak serius. Kamu hitam terus ya. Kamu gak putih pelanggaran ya. Ya kalau itu beda. Kalau itu beda sih kalau kata saya, karena itu memperkuat mental si prajurit, itu beda. Terus seperti yang saya jelaskan tadi, itu adalah suatu kisah di bulan puasa. Oke, sepertinya cukup di sini. Sekian. Ada kuluma yumkinuni wa qauluhu asofa aktoru wa aqolu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat. SMA Muhammadiyah 5. Ya, belum kita lanjutkan kalau belum menjawab apa yang Bapak sampaikan. SMA Muhammadiyah 5. Iya, masih ada 6 peserta. Bapak hanya ingin klarifikasi terkait dengan yang membatalkan puasa. Ya, keluar air mani. Apakah membatalkan puasa? Apakah membatalkan puasa? Bisa batal, bisa tidak. Jadi jangan sampai salah. Jadi kalau seandainya kamu sedang tidur, mimpi basah, ya, begitu mimpi bangun celananya basah, itu tidak membatalkan puasa, karena tidak di. Nah, kecuali kalau disengaja kamu terjemahin sendiri. Ya. Kalau disengaja baru membatalkan puasa. Agar clear ya pemahaman kita terkait dengan apa yang membatalkan puasa. Terima kasih. Ya, silakan dilanjut. Wow, itu tadi ceramahnya kayaknya seru banget, sampai di nanya pada dijawab. Ya gak sih? Iya. Itu kayaknya IPA 2 lagi nyiapin buat nyelelnya deh. Sambil nunggu IPA 2 kita tes semangat dulu kali ya? Semuanya sama, hak yang sama. Sembari jalan aja, ayo. Waktunya nggak cukup Jumat. Oke, kita lanjut aja kali ya? Lanjut aja ke kelas 11 IPA 2 ya? Mana nih yang lombanya? Oh, itu udah siap tuh, Bin. Kayaknya kita langsung panggil aja kali ya? Selanjutnya kelas 11 IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang diinjak-injak apa? Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umur niyawaddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. First I will introduce myself. My name is Dewa Bisma Paramudia, you can call me Dewa.
And now I will talk about death in Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Praise and gratitude we pray to the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has give us health, faith, and opportunity, so that we can gather in this place in good health and well-being. Tak lupa kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman unta ke zaman naik Toyota. Mungkin dari para remaja udah nggak asing dari kata-kata pacaran, apalagi pacaran bulan Ramadan. Karena remaja sekarang sudah menganggap pacaran itu sebagai hal yang lazim, dan sudah banyak juga yang melakukannya. Dan jika ada remaja yang tidak mempunyai pasangan, mereka biasa disebutnya jones atau jomblo yang hidupnya ngenes. Padahal pacaran itu sama saja mendekatkan diri kepada zina, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berpacaran itu kayak berduaan, terus bersentuhan, yang lain-lain, dan yang bersentuhan dengan yang bukan muhrimnya. Dan biasanya di setiap hubungan mereka mempunyai panggilan yang khusus, kayak sayang. Dan ironisnya generasi kita, omongan orang tua itu kayak lebih penting omongan pasangannya daripada omongan orang tua. Dan generasi kita itu lebih senang menghafal atau mendengarkan lagu-lagu sekarang, bukan seperti menghafal Al-Quran, kalau enggak mendengarkan suara azan. Dan biasanya remaja-remaja sekarang itu sekolah bukan untuk belajar, melainkan untuk bertemu dengan pasangannya. Yang seperti diriwayatkan oleh Muttafaq alaih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jangan salah seorang kalian berkholwat dengan seorang wanita kecuali dengan muhrimnya. Di sini maksud berkholwat adalah kayak berduaan dan bersentuhan gitu. Dan di sini pacaran tidak mendapatkan manfaat, hanya untuk membuang duit dan tenaga. Pacaran tuh bener, apalagi cowok. Maka dari itu sadarilah dan renungilah perbuatan kita, karena kita di dunia itu hanya sementara dan di akhirat lama-lamanya. Toh pacaran juga bukan ibadah dan tidak mendatangkan faedah, tetapi mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghabiskan duit. Jadi mulai sekarang jaga pikiran kita dan hati kita dari perbuatan-perbuatan zina dan godaan-godaan setan. Mungkin hanya sekian kultum dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pacaran. Tuh nggak boleh pacaran. Apa aja di bulan puasa nggak boleh. Tobat tuh yang punya pacar putusin dulu selama Ramadan. Tuh yang punya pacar sekarang putusin, nggak boleh tahu, haram, zina. Tuh seru banget itu tadi supporternya, kompak banget. Kayaknya bakal dapat poin banyak ini kayaknya sih, dapat poin tambahan yang banyak deh. Lanjut aja kali ya. Ayo. Sekarang dari kelas mana nih? Kelas 11 IPA 3. Mana nih yang mau banyak? Oh udah ada. Jadi kita panggil aja kali ya. Dari kelas 11 IPA 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Alfito Hafiz from 1153. Al-Muhtaramun Yadatul Isil Jalasa Yadatul Isil Madrasah Yadatul Rosyil Asyatizi wal Asatizah Wajamiul Ashabil Habba. Hayya nashkuru syukra kasiron ila Allah allazi qad atana nikmatan wa hidayatan. Al-munasabah fi hadza uqadimu khutbatan tahtal maudu Lailatul Qadar. Jafi Al-Quran Al-Karim fi surah Al-Qadar Lailatul Qadar Iya Lailatun Mumayyadatun Tatakorot Kulu Am Hijrin Fi Syahrir Ramadan Wahiyya Ahadul Layalil Asyar Awakhiri Min Syahrir Ramadan. Di dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat ketiga yang berbunyi Lailatul Qadri Khairun min alfi syahr, yang artinya malam kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan. Saya datang aja. Itu artinya jika kita melakukan ibadah atau melakukan amal kebaikan pada malam Lailatul Qadar, maka akan sama dengan beribadah atau melakukan amal kebaikan pada 1000 bulan atau 83 tahun. Pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni segala dosa para umatnya. Dikisahkan dalam sebuah cerita, Nabi Muhammad SAW tengah melaksanakan sholat pada hari ke-27 Ramadan. Lalu pada saat itu hujan pun turun dan membuat Nabi Muhammad SAW basah kuyup. Tetapi Rasulullah SAW tidak menghentikan sholatnya. Beliau tetap melanjutkan sujudnya. Ternyata beliau telah masuk ke sebuah alam yang menakjubkan dan diliputi oleh sebuah cahaya ilahi. Setelah beliau selesai melaksanakan sholatnya, beliau pun menceritakan hal tersebut kepada sahabat-sahabatnya dan bersabda, carilah di 10 hari terakhir, jika tidak mampu maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. From the story of Prophet Muhammad, we can learn that Allah will look at his people with a view full of grace and will forgive the sins of the people who worship sincerely. So we have to worship in the last 10 days of Ramadan to get forgiveness and reward from Allah. That's the khutbah I can tell you all. Sorry for any mistake. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, tapi ini sayang nih, cowoknya gak ikutan nih. Udah pada lemes kali ya. Puasa. Ya kayaknya sepi banget sih. Udah pada gak semangat, udah panas. Kita lanjut aja kali ya, biar kita panggilin ini dia dari kelas 11 IPA 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ribuan nikmat sehingga kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di tempat ini. Salawat serta salam juga senantiasa kami curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat mengenai keutamaan bulan Ramadan. Kita semua pasti tahu kan bahwa bulan Ramadan merupakan bulan suci istimewa yang penuh kemuliaan serta keberkahan, di mana banyak keutamaan dan keistimewaan di bulan ini yang sayang sekali apabila kita lewatkan begitu aja. Bulan Ramadan bisa menjadi waktu terbaik bagi kita umat Islam untuk memperbaiki diri, meningkatkan